Hari ini kita akan menjelajahi filsafat yang telah menginspirasi banyak orang selama ribuan tahun, yaitu Stoicisme. Dalam video ini, kita akan membahas dua tokoh Stoik paling terkenal, Marcus Aurelius dan Seneca. Kita akan menyelami ajaran-ajaran mereka yang penuh kebijaksanaan dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mungkin pernah mendengar kutipan seperti Anda mempunyai kekuasaan atas pikiran Anda, bukan kejadian luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini adalah salah satu dari banyak pemikiran mendalam dari Marcus Aurelius. Di video ini, kita akan membahas lebih banyak lagi. Apakah Anda sering merasa stres atau kewalahan dengan masalah sehari-hari? Filsafat Stoik menawarkan cara untuk menemukan ketenangan batin dan kontrol diri, bahkan di tengah-tengah kekacauan. Jadi, tetaplah bersama kami untuk belajar lebih lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan memahami apa itu Stoicisme dan bagaimana filosofi ini berkembang. Yuk kita mulai. Stoicisme adalah aliran filsafat yang lahir di Yunani kuno sekitar abad ke-3 SM. Filsafat ini didirikan oleh Zeno dari Citium. Awalnya, Zeno mengajarkan Stoicisme di Stoa Poikile, atau teras berlukis di Athena, yang akhirnya menjadi asal nama, Stoicisme. Dari Yunani, Stoicisme menyebar ke Romawi dan diadopsi oleh banyak tokoh terkenal, termasuk Marcus Aurelius dan Seneca. Meskipun telah berusia lebih dari 2000 tahun, ajaran-ajaran Stoik masih sangat relevan dan berguna dalam kehidupan modern kita. Prinsip dasar Stoicisme, ketenangan batin. Salah satu prinsip utama Stoicisme adalah ketenangan batin. Stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Bayangkan Anda berada di tengah badai, tetapi di dalam diri Anda, ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Inilah kekuatan ketenangan batin yang diajarkan oleh Stoik. Kontrol diri, Stoik mengajarkan pentingnya kontrol diri dan pengendalian emosi. Mereka percaya bahwa dengan mengendalikan hasrat dan keinginan kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Seneca pernah berkata, seseorang yang berkuasa atas dirinya sendiri lebih berkuasa daripada seorang raja. Ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol diri dalam mencapai kehidupan yang damai dan memuaskan. Kebijaksanaan, Stoik juga menekankan kebijaksanaan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik. Kebijaksanaan berarti memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Marcus Aurelius dalam bukunya, Meditations, sering menulis tentang pentingnya hidup sesuai dengan alam dan kebajikan. Dia percaya bahwa dengan menjadi bijaksana, kita bisa hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan dunia. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana ajaran-ajaran ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan melihat lebih dalam bagaimana Marcus Aurelius dan Seneca menerapkan prinsip-prinsip ini dan bagaimana kita bisa mengikuti jejak mereka. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat siapa Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik. Kita akan melihat bagaimana dia menerapkan Stoicisme dalam kehidupannya dan apa yang bisa kita pelajari darinya. Sekarang, mari kita kenal lebih dekat dengan Marcus Aurelius, salah satu tokoh paling terkenal dalam Stoicisme. Marcus Aurelius lahir pada tahun 121 M di Roma. Dia dibesarkan dalam keluarga bangsawan dan menerima pendidikan yang sangat baik. Pada usia 17 tahun, dia diadopsi oleh Kaisar Antoninus Pius, yang menjadikannya pewaris tahta Romawi. Pada tahun 161 M, Marcus Aurelius naik tahta sebagai Kaisar Romawi. Selama masa pemerintahannya, dia dihadapkan pada berbagai tantangan besar, termasuk perang dan wabah penyakit. Meski demikian, Marcus tetap berpegang teguh pada ajaran Stoik, menjadikannya seorang kaisar yang bijaksana dan adil. Marcus Aurelius dikenal bukan hanya sebagai seorang kaisar, tetapi juga sebagai seorang filsuf. Dia menulis buku berjudul Meditations, yang berisi pemikiran-pemikirannya tentang kehidupan, yang sampai hari ini masih dihargai sebagai salah satu karya klasik filsafat. Buku Meditations, atau Renungan, adalah kumpulan tulisan pribadi Marcus Aurelius. Buku ini awalnya ditulis sebagai catatan pribadi untuk dirinya sendiri, namun kemudian diakui sebagai salah satu karya besar dalam filsafat Stoik. Meditations terdiri dari 12 buku, masing-masing berisi refleksi Marcus tentang kehidupan, kebajikan, dan cara menghadapi tantangan. Buku ini menunjukkan bagaimana dia menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupannya sehari-hari sebagai kaisar.
Beberapa tema utama dalam Meditations, termasuk pentingnya kebijaksanaan, ketenangan batin, dan ketabahan. Markus sering menulis tentang bagaimana kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan reaksi kita terhadapnya. Meskipun ditulis hampir 2000 tahun yang lalu, Meditations masih sangat relevan hari ini. Banyak orang menemukan inspirasi dan panduan dalam kata-kata Markus untuk menghadapi tantangan hidup modern. Salah satu ajaran utama Marcus Aurelius adalah ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Sebagai kaisar, dia sering dihadapkan pada perang, pemberontakan, dan bencana alam. Misalnya, dalam menghadapi wabah Antonine yang melanda Romawi, Markus menunjukkan ketenangan dan kepemimpinan yang luar biasa. Dia tidak menyerah pada kepanikan, tetapi tetap fokus mencari solusi dan memberikan dukungan kepada rakyatnya. Dalam Meditations, dia menulis, "Jangan khawatir tentang apa yang tidak bisa kau kendalikan. Fokuslah pada apa yang bisa kau lakukan." Marcus Aurelius sangat menekankan pentingnya kebajikan dan moralitas sebagai tujuan hidup. Dia percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Sebagai kaisar, dia berusaha menjalani prinsip-prinsip ini dengan adil dan bijaksana dalam setiap keputusan yang dia buat. Salah satu kutipan terkenal dari Meditations adalah, "Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, berhenti khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita." Pemahaman tentang kematian, Marcus Aurelius juga sering merenungkan tentang kematian dan kefanaan. Dia melihat kematian sebagai bagian alami dari kehidupan dan tidak sesuatu yang perlu ditakuti. Dia percaya bahwa dengan menerima kematian, kita bisa hidup dengan lebih penuh dan berani. Dalam Meditations, dia menulis, "Hidupmu adalah apa yang dibuat oleh pikiranmu. Jangan biarkan kematian mengganggumu, karena itu adalah bagian dari alam." Marcus Aurelius mengajarkan kita banyak hal melalui hidup dan tulisannya. Ketabahan dalam menghadapi kesulitan, kebajikan sebagai tujuan hidup, dan pemahaman yang mendalam tentang kematian adalah beberapa ajaran utama yang bisa kita ambil dari Marcus. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan membahas tokoh Stoik lainnya, Seneca. Kita akan mengenal Seneca, seorang penulis, filsuf, dan penasihat politik Romawi yang juga merupakan salah satu tokoh utama dalam filsafat Stoik. Seneca lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di Corduba, Spanyol. Dia datang ke Roma untuk belajar retorika dan filsafat, dan menjadi seorang orator terkenal. Seneca adalah penasihat bagi Kaisar Nero, meskipun hubungan mereka akhirnya menjadi rumit dan berbahaya. Sebagai penasihat politik, Seneca memainkan peran penting dalam pemerintahan, tetapi dia juga sering terlibat dalam intrik politik. Meskipun demikian, dia tetap berkomitmen pada ajaran Stoik dan menulis banyak karya yang mendalam tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Karya-karya Seneca memberikan panduan praktis tentang bagaimana hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Dia menulis tentang berbagai topik, dari kematian hingga pengendalian diri, yang masih relevan hingga saat ini. Surat untuk Lucilius adalah kumpulan surat yang ditulis Seneca kepada seorang temannya, Lucilius. Dalam surat-surat ini, Seneca membahas berbagai topik filosofis dan memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Surat-surat ini mencakup topik seperti kebajikan, kematian, kemarahan, dan pengendalian diri. Seneca menggunakan gaya yang pribadi dan reflektif, membuat nasihatnya terasa lebih dekat dan relevan. Tentang Singkatnya Hidup adalah esai terkenal di mana Seneca merenungkan tentang betapa singkatnya hidup dan bagaimana kita harus menghargai waktu yang kita miliki. Seneca menekankan bahwa banyak orang menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia dan mengabaikan hal-hal yang benar-benar penting. Dia mendorong kita untuk hidup dengan kesadaran penuh dan memanfaatkan setiap momen dengan bijaksana. Salah satu ajaran utama Seneca adalah pentingnya pengendalian diri dan emosi. Dia percaya bahwa emosi yang tidak terkendali dapat merusak kebahagiaan kita. Seneca sering memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola kemarahan dan keinginan. Dia mengatakan, kemampuan terbesar manusia adalah untuk mengendalikan dirinya sendiri. Salah satu kutipan terkenal dari Seneca adalah, seseorang yang marah adalah seorang yang menghukum dirinya sendiri untuk kesalahan orang lain. Seneca juga sangat menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Dia percaya bahwa waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki. Kehidupan adalah cukup panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Dia mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak berarti.
Kutipan lainnya yang inspiratif dari Seneca adalah, bukan karena kita kekurangan waktu, tetapi karena kita menyia-nyiakan banyak waktu, itulah sebabnya hidup terasa pendek. Kebebasan dari ketergantungan, ajaran penting lainnya dari Seneca adalah nilai-nilai kemandirian dan kebebasan dari materi. Dia percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari kekayaan atau status. Seneca sendiri adalah orang kaya, tetapi dia sering menulis tentang bagaimana kekayaan bisa menjadi beban. Dia menekankan pentingnya kebebasan dari ketergantungan pada hal-hal eksternal untuk mencapai ketenangan batin. Salah satu kutipan terkenal Seneca mengenai hal ini adalah, orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Seneca mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Pengendalian diri dan emosi, penghargaan terhadap waktu, dan kebebasan dari ketergantungan adalah beberapa ajaran utama yang bisa kita ambil dari Seneca. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini, kita bisa menemukan kebijaksanaan dan ketenangan dalam hidup kita. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menerapkan ajaran-ajaran Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara utama untuk menerapkan ajaran Stoik dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melakukan latihan refleksi diri. Refleksi diri membantu kita untuk mengevaluasi tindakan dan pemikiran kita, serta memastikan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Jurnal harian, tuliskan pemikiran, perasaan, dan tindakan Anda setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya telah hidup sesuai dengan nilai-nilai saya hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki besok? Gunakan pertanyaan seperti, apa yang ada dalam kendali saya, dan apa yang tidak ada dalam kendali saya, untuk membantu Anda fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Meditasi adalah alat yang kuat untuk mencapai ketenangan batin dan fokus. Dalam Stoikisme, meditasi bukan hanya tentang ketenangan, tetapi juga tentang merenungkan kebijaksanaan dan nilai-nilai moral. Meditasi pagi, mulailah hari Anda dengan beberapa menit meditasi. Fokus pada napas Anda dan pikirkan tentang tujuan Anda untuk hari itu. Meditasi malam, sebelum tidur, luangkan waktu untuk merenungkan hari Anda. Apa yang telah Anda lakukan dengan baik? Apa yang bisa Anda perbaiki? Ini membantu Anda untuk terus berkembang dan hidup dengan kebijaksanaan. Pengendalian emosi adalah kunci untuk menjalani kehidupan Stoik. Dengan mengelola emosi kita bisa merespons situasi dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Ketika Anda merasa marah atau cemas, ambil beberapa napas dalam-dalam dan berhenti sejenak sebelum merespons. Ini membantu Anda mengendalikan reaksi Anda. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang lain. Misalnya, jika seseorang membuat Anda marah, pikirkan apa yang mungkin menyebabkan perilaku mereka dan bagaimana Anda bisa merespons dengan lebih bijaksana. Salah satu manfaat terbesar dari Stoikisme adalah kemampuannya untuk membantu kita mengatasi stres. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa mengurangi rasa cemas dan stres. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan beradaptasi dengan perubahan. Ini membantu kita untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian dan tantangan. Stoikisme juga dapat meningkatkan kebahagiaan kita dengan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan hidup dengan kesadaran penuh. Dengan fokus pada kebajikan dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tahan lama. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal eksternal, tetapi dari dalam diri kita. Ketenangan batin adalah tujuan utama dalam Stoikisme. Dengan mengelola emosi kita dan hidup dengan kebijaksanaan, kita bisa mencapai kedamaian yang sejati. Dengan memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita bisa menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Ketenangan batin ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan hidup dengan lebih penuh. Dengan menerapkan teknik-teknik praktis dari Stoikisme, kita bisa menemukan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda tentang Stoikisme. Bagikan di kolom komentar bagaimana Stoikisme ini telah membantu Anda. Terima kasih telah menonton video ini, dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe.